merapatkan barisan dengan salah satu organisasi, ya, bukan organisasi gereja ini, sebuah paguyuban. Saya buka satu pemberitaan Islamologi di sana, jaring jiwa, mulai dari Rungkut Mapan Tengah. Saya buka di Wiyung, saya buka lagi di Margomulyo. Ya, yang terakhir ini saya buka di Margomulyo, sungguh luar biasa. Karena dari 57 karyawan yang ada di situ, tidak ada satupun orang Jawa, semua orang Madura. 3 orang bertobat, yang lainnya masih mau mendengar. Ini sudah rasa cukup. Saya lebarkan sayap sampai ke Jombang. Dan tugas saya sekarang melayani dia. Walaupun sekarang saya menghadapi intimid, tekanan apapun. Lantas bagaimana peran kita melihat kenyataan yang terjadi saat ini? Jangan takut. Awal pertama perjanjian baru dibuka dengan kata-kata, jangan takut. Apapun yang dibuat oleh Amrosi Imam Samudra dibenarkan menurut hukum Alkitab. Karena apapun yang dibuat oleh Amrosi Imam Samudra, Abu Bakar Basir, dan semua orang-orangnya, ini sudah diramal. Kalau kita kembali pada Yohanes 16 ayat 2, jelas di sana dikatakan, kamu akan dikucilkan. Dan setiap orang yang membunuh kamu menganggap dirinya berbakti kepada Allahnya. Ngerampok, membunuh, ngebom, ini dianggap berbakti kepada Allahnya. Membunuh berteriak Allahu Akbar. Ngebom tetap berteriak Allahu Akbar. Ini sudah ditulis dalam Yohanes 16 ayat 2. Tapi ada satu masalah Tuhan Yesus pesankan. Ada domba dari kandang lain yang harus aku tuntun juga. Ini permasalahannya. Haruskah kita membenci? Tidak. Apapun yang mereka berbuat, tidak ada kebencian dalam hati kita. Ada domba dari kandang lain yang harus aku tuntun juga. Bahasa harus aku tuntun juga, ini sekarang diamanatkan kepada kita sebagai anak-anaknya. Untuk meneruskan kata-kata, harus aku tuntun juga. Domba dari kandang lain, berarti di luar orang-orang Kristen. Itu bisa Buddha, itu bisa Hindu, bisa Konghucu, bisa juga orang-orang Islam sendiri. Ini adalah tugas kita, mengemban tugas amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yang jelas bagaimana saat ini kita bisa mengantisipasi situasi orang-orang FPI. Peran apa yang harus dia lakukan? Peran FPI hanya satu, mendirikan dan menegakkan syariat Islam di Indonesia ini. Sebab dianggapnya orang-orang NU sudah tidak punya kemampuan. Ya. Di Indonesia ini mayoritas orang NU. Cuma orang NU ini tidak sempurna di dalam Islam. Ya, itu memang benar. Kenapa tidak sempurna? Karena orang NU ini menggabungkan antara Islam dan Jawa. Ya, Islam dan Jawa. Tidak murni Al-Quran semuanya. Tapi kelompok Habib Rizki, Abu Bakar Basir, semua orang-orang ini memang memakai satu faham Al-Quran murni. Jadi menegakkan negara syariat Islam. Dengan hadirnya Laskar Jihad, ya, dengan hadirnya MMI yang dipimpin oleh Abu Bakar Basir, dengan hadirnya FPI yang dipimpin oleh Habib Rizki, itu belum organisasi-organisasi lain yang terhitung, ya, yang terhitung pada tanggal 23 Desember tahun 2006 kemarin, ada sekitar 8 organisasi Islam di Indonesia merapatkan barisan, menyatukan misi dan visi mereka. Dan di antara organisasi ini tidak ada NU dan Muhammadiyah. Organisasi ini sudah merapatkan barisan. Sekarang tinggal kita. Kita sudah paham bagaimana peran mereka. Kita pun juga harus merapatkan barisan. Rapatkan barisan. Gempur dengan doa dan puasa. Siapkan laskar-laskar Kristus. Asal jangan takut. Ya, 2 hari ini saya kucing-kucingan. Keluar rumah kayak ada perasaan takut gini. Kucing-kucingan. Sampai istri saya, anak-anak saya menghadapi satu tekanan. Setiap saya keluar dari rumahnya saya katakan, ikhlaskan saya, kalau memang nyawa saya harus jadi taruhannya. Tidak peduli. Mati pun hari ini asal jangan mati menjadi penjahat. Mati karena pikul salib. Martir untuk Tuhan, itu tidak menjadi masalah. Ada saat dan waktunya itu semua terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sinilah bagaimana kita bisa mengantisipasi situasi dan kondisi negara kita yang sudah terpuruk ini. Saat ini adalah tugas-tugas kita. Saya sangat prihatin akan gerakan gereja-gereja di Indonesia ini yang secara jujur saya katakan perkembangannya sangat minus, ya. Sehingga ketika 2 SK Menteri diturunkan itu alhamdulillah, karena hadirnya 2 SK Menteri ini dapat membuat introspeksi oknum-oknum pendeta yang harus mereka tingkatkan dalam pola berpikir. Jangan bangun gereja kalau nggak punya jemaat. Bangun gereja kalau jemaat, tiwas terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Antar pendeta menjelekan. Di Surabaya itu banyak gereja-gereja dibangun.
Setiap pendeta berbicara, ayo kita berdoa bersama-sama, imani supaya malaikat Tuhan kursi-kursi yang kosong ini kita imani, supaya minggu depan kursi yang kosong bisa diisi. Bagaimana bisa diisi kalau dia nggak mau menginjil? Nggak bisa diisi. Jemaatnya orang lain masuk, putar aja kayak sirkulasi. Loh, katanya gereja Tuhan sudah mulai bangkit, ya. Banyak pendeta dari luar negeri menubuatkan, oh gerakan Kristus sudah mulai hadir di Indonesia. Bisa hadir kalau kita siap menerima, mengemban amanat agung Tuhan Yesus. Loh, gereja itu kayak perputaran, maaf kata. Memang tidak ada, maka tadi saya katakan gereja itu kayak diskotik sekarang. Saya rindu gereja itu dijadikan laboratorium.